yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa JFC TV dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Efrata Osi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya ajak kita semua berdoa. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Bahwa saat ini Tuhan menyertai kami. Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman kebenaran-Mu saat ini ya Tuhan. Berkata-katalah bagi kami semua ya Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan kita saat ini saya ambil ataupun sesuai dengan jadwal dari pembacaan harian dari Sinode Am GKI Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yaitu dalam Bilangan 11 pada ayatnya yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada kita pernah merasa kecewa ataupun dikecewakan oleh seseorang. Kita merasa tidak pantas untuk menerima perlakuan-perlakuan seperti ini, sehingga timbul gejolak amarah dalam hati kita, dan kita mulai bersungut-sungut. Mengapa kita sebagai manusia seringkali bersungut-sungut? Karena kita merasa bahwa Tuhan harusnya menjaga kita, menolong kita, sehingga kita terhindar dari berbagai kesulitan dan masalah. Kita merasa bahwa Tuhan harusnya selalu ada di pihak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita lautan yang teduh, tetapi Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita merasa ketika kita sudah rajin mengikuti ibadah, ikut kebaktian, memberikan persembahan, dan selalu aktif di dalam kegiatan kerohanian, kita merasa yakin bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata masalah itu tidak pernah kunjung selesai. Sakit, penyakit yang kita derita tidak pernah sembuh. Suami kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Istri kita
meminta, bahkan menuntut hal-hal yang macam-macam. Anak-anak kita tidak mau mendengarkan pengajaran-pengajaran yang kita berikan. Bahkan sering kali sebagai anak-anak, kita merasa bahwa orang tua kita tidak pernah peduli dengan kita, tidak pernah memberikan perhatian kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini terjadi, kita cenderung marah, kecewa, dan mulai mempertanyakan, di manakah keadilan Tuhan? Seperti pada pembacaan kita saat ini, orang-orang Israel yang telah keluar dari perbudakan merasa jauh lebih nyaman di Mesir, sebab kata mereka, di padang gurun ini kami kekurangan makanan. Lebih baik kami di dalam perbudakan di Mesir, kami tidak pernah kelaparan. Bukankah saat ini juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menjual harga diri kita untuk sesuap nasi, untuk makanan. Kita merasa kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, orang-orang yang kita sayangi tidak bisa memperoleh kebahagiaan. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Di dalam Yohanes 6 ayat 43, Yesus secara tegas mengatakan, jangan kamu bersungut-sungut. Sebab ketika kita bersungut-sungut, sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Allah akan hilang dan lenyap, diganti dengan perasaan kecewa dan putus asa, hingga kita menjadi marah dengan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa bahwa Tuhan dan orang-orang di sekitar kita harusnya menyenangkan hati kita, bertindak seturut apa yang kita inginkan. Kita merasa bahwa kita pusat ataupun sentral dari hidup ini. Dan ketika kita bersungut-sungut juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali hal ini dapat menyebabkan hal-hal negatif bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga turut berdosa karena kelakuan kita. Kita bersungut-sungut berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut? Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita merasa bahwa Tuhan sangat jauh dari kita. Persoalan-persoalan kita sangat berat. Penyakit yang kita derita tidak pernah ataupun tidak kunjung sembuh. Tetapi hari ini Tuhan mau datang kepada kita. Dia mau berkata kepada kita masing-masing bahwa Dia senantiasa ada di samping kita. Ketika kita tidak sanggup melalui persoalan itu, Dia akan menggendong kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup berpusat pada Tuhan. Bukan berpusat pada keinginan kita, bukan berpusat pada diri kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah ragukan itu, jangan pernah tanyakan itu. Yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita adalah, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhanku? Jangan cengeng dengan kehidupan ataupun kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tuhan menyertai
kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh menyadari ketika keadaan ataupun kesulitan yang kami hadapi, kami merasa bahwa Tuhan jauh dari kami. Kami merasa bahwa Tuhan tidak pernah memperhatikan kami. Timbul keinginan kami untuk bersungut-sungut. Timbul pikiran-pikiran kami mempertanyakan keadilan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas persoalan ataupun masalah-masalah yang kami timbulkan dalam hidup kami. Dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini kehidupan kami penuh dengan persoalan dan masalah. Ada saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Tetapi kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa semua ini akan berlalu. Kami mau menggantungkan seluruh kepercayaan dan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk semua pemirsa dari JFC TV yang menyaksikan renungan ini. Biarlah Engkau menilik mereka satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawab seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan tolong mereka. Bukakan hati mereka, pikiran mereka untuk selalu bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berjaga-jaga, bertekunlah dalam doa, dan selalulah mengucap syukur. Tuhan menyertai kita semua. Amin.